Dikirim oleh Muhammadiyah, PP Dikirim oleh Muhammadiyah. Iya, yang ngirim PP Muhammadiyah ke Lahore untuk belajar, untuk mempelajari, menyelidiki bagaimana Ahmadiyah. Oke. Ya, jadi tapi ya itu tadi. Nah ini ntar. Saya sudah ngobrol banyak dengan Ustadz Haris juga dan juga beliau ini. Kiai Ahmad Dahlan ini juga seorang kristolog. Ya. Mempelajari Kristen itu apa? Yahudolog. Iya. Kemudian juga mempelajari Freemasonry, Illuminati. Apakah beliau Kristen? Tentu tidak. Apakah beliau Yahudi? Tentu tidak. Apakah beliau Illuminati, Yahudi Zionis? Tentu tidak. Karena kalau saya belajar mengenai suatu hal, belum tentu saya mengikuti mereka. Justru kita perlu belajar, melakukan kajian perbandingan agama, perbandingan akidah misalnya, untuk mempelajari kelemahan mereka dan yang mereka gunakan itu untuk menyerang Islam. Sebagaimana, maaf ya, kami juga di ilmu perbandingan agama. Dan kami baru rapat dengan para kristolog dan lain-lainnya. Di sekolah-sekolah agama lain ada ilmu yang namanya Islamologi, mempelajari Islam. Dan mereka gunakan itu untuk mempelajari Islam serta mencoba melihat apa kelemahan bagi mereka umat-umat Islam gitu loh. Tapi toh mereka tidak semuanya masuk Islam. Gitu aja. Jadi tidak benar sama sekali bahwa ada keturunan Ahmad Dahlan yang ikut Ahmadiyah. Enggak. Juga Kiai pernah gabung dengan Freemason? Enggak. Tidak betul. Juga bahwa Kiai pernah ikut Kristen? Enggak. Justru Van Lith itu, si misionaris itu takut dengan Kiai, gitu loh. Ya, hati-hati kalau ngomong nanti di Yaumiddin ya. Yaumiddin. Kalau sekarang kami mungkin cuma bisa batin, tapi nanti malaikat atas perintah Allah yang membalas kalian semua para pefitnah ini. Lanjut. Ya, jadi memang ini sampai mana tadi? Sampai Evan Dahlan Nabi Jumhan. Nah, ini kemudian Zuharo ini menikah dengan Trah Al-Banjari, ya ini kakek saya. Nah, ini bentuknya jadi kayak gini. Itu juga sama itu Banjar juga itu. Sama nenek sama Banjar. Orang Banjar kan putih-putih biasanya. Kita Banjar ini. Muka-muka Banjar. Dari Bu Zuharoh ini ya, gitu. Iya, jadi ayahmu yang mana? Saya ibu ini, Hayatul Huriyah. Ini kalau Mas Dadang Muhammad Ziyad ini. Muhammad Ziyad, oke. Ini sahabatnya Buya Yunahar. Oh, sahabat Buya Yunahar adalah guru saya. Buya Yunahar Ilyas, rahimahullah. LC, Profesor Dr. Buya Yunahar Ilyas adalah sahabat saya. Dan beliau lulusan Madinah, juga murid dari Syekh bin Baz, rahimahullah juga. Ini beliau rumahnya sahabat. Bukan Mas? Bukan. Beliau ini sahabat dari putra dari sahabat Buya Yunahar Ilyas rahimahullah yang wafat Januari 2020 yang lalu. Sampai detik ini saya masih sedih sekali karena saya dekat dengan beliau. Oke, lanjut sisilah. Lanjut sampai mana tadi? Yang Duri sama Dandanah belum. Iya, kalau yang Duri ini putranya ada sebenarnya 13 tapi yang hidup 11. Yang masih hidup sekarang Siti Zubaidah dan Dayinah, tinggal berdua ini yang cucunya yang masih hidup. Kalau yang Nyai tinggal ibu saya yang masih hidup. Sama yang ini, yang di Bangkok ini 10 masih hidup semua. Bu Siti dan Dana? Bu Siti dan Dana yang masih hidup tinggal Ibu Atiyah sama ini Bu Ardiah. Tante Atiyah tinggal. Ini silsilah. Sekarang coba kebangunan. Gimana? Atau apa yang menarik lah yang bisa diceritakan? Anggap aja yang mendengar ini nanti yang melihat ini adalah orang awam gitu. Karena Indonesia ini sedang dikacau. Kita perlu melihat sejarah yang betul ini. Ini kalau melihat itu yang dua itu, nah ini dulu ruangan Kongres Budi Utomo yang ini kedua. Penting ini. Mana? Ini yang dikunci itu. Ini ya? Yang kedua ini ada juga. Ini ruangan Kongres Budi Utomo. Masya Allah. Ini bersejarah ini. Bayangkan di sini dulu ada para pendiri-pendiri negara ini. Iya. Ini adalah ruangan tempat Kongres Budi Utomo yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Iya. Allahu Akbar. Apakah Kiai Haji Ahmad Dahlan juga di Budi Utomo? Iya. Tahun 1909 Kiai Dahlan menjadi ketua kering kauman di Apa Budi itu? Utomo. Ketua kering itu semacam ranting lah kalau. Loh, tempat
tempatnya kecil ya? 2, 3, ini 1, Oh, 2, sampai situ. 3. Nggak bisa dibuka lagi ini? Ini nggak bisa ya? Nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Kalau dibuka semuanya kira-kira berapa meter persegi ini? Waduh, ini kurang lebih ini 5 ya. 5 kan 6 gitu 6 ya. lah, 6. 6, Lebarnya 6, 6 kali 3 berapa? 18 ya. Berarti 6 kali 20 lah. Ya, kurang lebih 6 kali 20. Pesertanya berapa orang waktu itu? Wow, nggak banyak sih. Masya Allah. Sekarang jadi gudang nih. Ya gudang. Tapi kita bisa bayangkan saudara-saudara, dulu para pejuang-pejuang negara, ya, pendiri bangsa berseliweran di sini, berinteraksi, berdebat dengan segala macam pemikirannya. Ya. Bahkan mungkin ada juga pengkhianat-pengkhianat yang menyusup. Dari dulu kita ini Selalu ada. dijajah Belanda itu bukan karena Belanda itu hebat, tapi karena banyak londoireng. Ya. Orang Belanda tapi berkulit hitam, alias para pribumi yang berkhianat demi uang. Ya. Wahan, penyakit waham. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kita akan menjadi buih pertama kala, utamanya masalah wahan. Penyakit jiwa terlalu cinta kepada duniawi. Iya. Betul Ustaz? Betul. Ini katanya lulusan terbaik Mualimin katanya. Sus, lanjut lagi apa lagi menarik nih? Masya Allah ini luar biasa ini. Ada ya di kongres kedua ini, Kongres Budi Utomo kedua ini, Kiai Dahlan sekaligus mengajari pada murid-muridnya cara berpidato, cara berorasi. Allahu Akbar. Jadi sambil belajar bagaimana berorganisasi. Nah, tapi kemudian tahun 1911 karena Kiai itu melihat Budi Utomo sudah mulai terlalu berpolitik. Awalnya Budi Utomo ini bukan untuk politik. Ya, politik dan sosial. Jadi artinya tadinya masih menyentuh masyarakat ya. Tapi kemudian terlalu berpolitik sehingga Kiai Dahlan nggak cocok, sehingga terus keluar. Nah, setahun setelah itu mendirikan Muhammadiyah, begitu. Dan Muhammadiyah sendiri juga konsepnya salah satunya bagaimana bisa mendirikan sekolah, terus kemudian panti asuhan, itu juga belajar dari Jamiat Khair. Jamiat Khair itu kan pada waktu itu sudah menjadi satu organisasi Islam yang maju dalam hal pelayanan masyarakat, terutama mereka punya sekolah-sekolah, punya madrasah-madrasah, punya panti asuhan, tuh terus kemudian, nah dari situ Kiai banyak belajar mengenai itu. Dan Jamiat Khair sekarang banyak penerus dari para pendirinya berkumpul di Al-Irsyad. Iya. Itu sahabat Muhammadiyah lain adalah Persis. Iya. Jadi- Dan Air Baswedan yang di Al-Irsyad kan sahabat. Air Baswedan kok tidak salah Muhammadiyah juga ya? Bukan. Muhammadiyah, Al-Irsyad. Beliau ya? Al-Irsyad, Atau Persis? tapi karena Persis. memang dekat, hubungannya sangat dekat. Zaman dengan dulu tidak ada keluarganya. masalah Nggak ada nangkap-nangkap. masalah, organisasi itu nggak ada pengkontak-kontakan. Di dalam Islam dilarang asobiyah. Iya. Nggak boleh, aku pokoknya Muhammadiyah, sebenarnya salah. Nggak ada. Nggak boleh. Aku pokoknya Persis, aku pokoknya Al-Irsyad, aku pokoknya NU yang lainnya. Iya. Salah, nggak boleh begitu. Enggak. Nggak boleh aku Dewan Dakwah, aku Hidayat, nggak boleh. Ini cuma organisasi. Iya. Nanti di akhirat nggak ditanya, kamu NU Muhammadiyah? Nanti kalau misalnya ada orang kecelakaan di depan itu, ditanya dulu, Mas, nun sewu Mas, sampean punya kartu keanggotaan Muhammadiyah? Nek pada Muhammadiyah baru ditolong. Nggak boleh. Kita coba Allahu Akbar, langsung lihat imamnya siapa, kita masuk aja. Iya. Alhamdulillah saya pernah memimpin sholat di suatu masjid di sekitar Makkah, Madinah. Saya memimpin jemaah umrah. Waktu saya datang dengan jamaah kami ada 60-an orang gitu. Saya memimpin. Kemudian waktu terakhir sudah selesai sholat itu ada ratusan, 100 lebih. Bangsanya macam-macam, yang Arab, yang Pakistan, semuanya ikut. Nggak nanya dia, kamu orang Indonesia apa bukan? Itulah Islam, saudara. Ya, Islam agama 124.000 nabi sejak awal zaman, etnisnya dari semua etnis. Yang terakhir memang Arab. Ya, coba apa lagi yang menarik nih? Ya. Ya itu. Ini Budi Utomo. Oke. Ini dibangunnya tahun berapa ya? 1900. Awal 1900 lah. Dan ini bangunannya masih asli, belum. Dulu begini deh. Hah? Memang begini dulu. Iya, memang begini. Tidak berubah. Monggo. Dari mana ini? Dari Tangerang. Tangerang. Oh iya. Ke sini?
wisata. Ada kegiatan mampir Oh. ke Pendekar Tapak Suci. Pendekar Tapak Suci. Ini keluarga Ahmad Dahlan. Saya Abu Taqi Mestino untuk YouTube channel saya ATM Abu Taqi Mestino. Kami juga sudah banyak mengikut tentang Islam dan Muhammadiyahan. Nah, kali ini karena begitu banyak sejarah dibelokkan. Betul. Dan sekarang ini memang masa-masa genting ya. Nah, saya mumpung ke sini. Kaprah dan jadi Betul. melencengnya jauh banget. Betul. Ini tapak suci mana? Tangerang. Tangerang semuanya ya. Iya. Pemuda Muhammadiyah. Tangerang Selatan. Kabupaten Tangerang. Kabupaten. Nah, ini cicit-cicitnya Kiai Ahmad Dahlan. Ini rumahnya beliau ini. Kalau ini cucunya Kiai Badawi. Adiknya Kiai Fakih, adiknya, kakaknya Kiai Dahlan, Iya. adiknya Kiai Dahlan. Adiknya Kiai Dahlan. Makanya sih kita kesini buat menimpakan tilas. Betul. Tilas ya. Kan pernah nonton film Sang Pencerah. Ah. Saya penasaran Pak, bentuknya berubah apa enggak gitu. Makanya saya tiap ke Jogja pasti mampir. Ini masukkan aja ya. Saya pemeran Kiai Haji Muhammad Suja di film Nyai Ahmad Dahlan The Movie. Oh, ini emang. Nah, sayangnya ini produsernya ini. saya Belum pernah nonton ya? Belum Sayangnya begitu. Jadi saudara, Nanti nonton ya? Siap. gini, waktu filmnya Ahmad Dahlan The Movie itu dibuat, semangatnya satu, memperbaiki kekurangan dari film Sang Pencerah. Kami tidak bisa bilang itu pembohongan. Iya. Mungkin adalah kekurang cermatan. Ditambah, menurut para keluarga ini, pembuatan film Sang Pencerah itu tidak berkonsultasi dengan keluarga ya. Gitu. Tidak. Maka entah dari mana. Iya, Maka ada adegan-adegan yang kiranya kontroversial. Maka ada peluang. Kalau sudut pandang perempuan kan belum nih. Iya. Dibuatlah Nyai Walidah, filmnya Walidah, Nyai Ahmad Dahlan The Movie. Saya di situ menjadi Kiai Ahmad Muhammad Suja gitu. Dan itu insya Allah yang paling akurat. Sudah pernah di bioskop, cuman waktu itu kalah tayang sama Warkop DKI. Padahal saya bersaksi karena saya diminta mendampingi nobar berkali-kali, itu penuh selalu. Saya juga tidak tahu apakah ada maksud politis tertentu untuk mengurangi, tapi yang jelas itu film bagus sekali. Iya. Setiap orang yang keluar tuh saya lihat matanya banyak berkaca-kaca. Bu produser, ini kesaksian saya nih. Orang yang keluar dari itu, aduh, banyak matanya, bahkan anak-anak kecil, ibu-ibu yang nangis itu, karena mengetahui pekerjaan sebenarnya. Dan itu yang betul. Ini coba nih, wahai para petinggi Muhammadiyah, alangkah bagusnya nanti kalau filmnya Ahmad Dahlan The Movie yang dibuat oleh keluarga Ahmad Dahlan sendiri, ya, itu diputar di muktamar. Setuju apa enggak? Boleh. Nah, jadi orang tahu sejarah. Itu jadi tahu sejarah Muhammadiyah yang benar. Iya. Dan itu bukan Muhammadiyah saja. Anda harus ingat, Bung Karno orang Muhammadiyah, Iya. Bung Hatta orang Muhammadiyah, Jenderal Sudirman orang Muhammadiyah, Panglima Sudirman itu Ustadz loh. Ki Bagus Hadikusumo, Ki Muhammad Suja, Ki Kasman Singodimedjo, Ki Haji Mas Mansur, sampai Pak Harto dan semuanya tuh. Ini bagian, bukan kita mau asobiyah sombong-sombongan Muhammadiyah, tidak. Insya Allah keluarga Kiai ini dan Muhammadiyah bebas dari kesombongan. Bayangkan, Muhammadiyah itu diwakafkan kepada umat ya. Apakah ada keluarga Kiai dapat cawe-cawe? Enggak lah. Kita kalau tidak berkiprah dan kita tidak berkorban, kita tidak aktif di Muhammadiyah ya enggak. Ya. Iya. Jadi hidup-hiduplah Muhammadiyah. Ya Jangan memang cari penghidupan di Muhammadiyah. kita harus aktif di Iya. Muhammadiyah untuk menjadi kalau pengen apa istilahnya kita pengen dapat tempat di hati warga Muhammadiyah ya kita harus aktif. Ya. Dan ingat juga waktu adegan Kiai melelang barang itu. Ya itu di sini. Di sini nih. Monggo masuk aja enggak apa-apa kalau mau lihat. Di sini adegan pelelangan barang Jadi itu. yang pelelangan di sini. Barangnya Mbah Kiai keluarin semua di sini. Lalu dibeli oleh para saudagar Muhammadiyah untuk kepentingan keuangan Muhammadiyah. Tapi Nggak ada yang mau bawa pulang barang-barang itu. Malah nangis semua. Malah nangis. Jadi barangnya diserahkan kepada Kiai, uangnya diserahkan kepada Kiai untuk Muhammadiyah. Saya baca tadi barusan teman saya bikin konten yang Ahmad Dahlan Ya, melelang barangnya. Ininya tadi saya karena ngajar di Muhammadiyah juga Pak. Oh, iya. Gitu. Tadi teman saya nih, Hmm. Kiai Dahlan melelang harta untuk gaji guru. Iya. Ini makanya tadi saya baru baca ini
Sudah. Jadi Tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Tidak ada yang kebetulan bagi Allah. ini dulu ruangan kelas untuk Quick School Muhammadiyah. Jadi pertama rumah kiai itu ruang tamu. Ini itu rumah kiai yang situ. Ini dulu langgar sebelum dibakar ada di sini. Ini. Di bawah. Di bawah. Terus pindah ke Kemudian atas. dipindah ke atas. Setelah Ya, ini dibangun, pindah ke atas. bikin ruangan. Saudara ingat ya, adalah